Saya orang awam yang sangat terkaget-kaget dengan adanya, data-data ini, tapi pada saat yang sama saya juga punya privilege untuk bisa menginfluence orang-orang untuk belajar. Makanya kenapa berkumpul di sini, banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang hadir di sini untuk belajar bersama. Saya tadi menggarisbawahi yang Dokter Irwan sampaikan, yaitu butuh inovasi teknologi untuk bicara tentang akurasi, kemudian juga menjangkau ini Indonesia ini kan kepulauan kelautan yang luar biasa repotnya menjangkau masing-masing daerah juga jumlah dokter yang terbatas gitu kan, yang apa namanya, dibutuhkan lebih banyak dokter. Juga tadi, yang Dokter Okti sampaikan bahwa kita ini katakanlah kalau dari standar SDG kita udah masuk, tapi sebetulnya kita di Asia kita masih level bawah ya, Bu, ya. Meaning, ya butuh kita kolaborasi bersama nih antara korporasi, researchers, technologies, bareng-bareng lah sama kemudian, siapa yang punya pengaruh pada publik untuk melakukan edukasi kepada publik sehingga awareness ini tidak hanya terbatas di lingkungan tertentu. Terima kasih Dokter Adli, Dokter Novita, Dokter Irwan, Dokter Aditya, dan Dokter Okti atas waktunya. Sangat honestly sebagai ibu dan sebagai orang yang awam terhadap, urusan kedokteran, saya wow, banyak banget ya yang harus dicerna di pagi ini, tapi mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan, apa namanya, publik yang mendengarkan ada yang daftar itu ada sekitar 600 yang hadir di sini langsung ada 400 sisanya ada di YouTube, bisa mendapatkan banyak pelajaran dan juga setelah ini mudah-mudahan kita juga bisa melakukan banyak kolaborasi dengan berbagai korporasi yang setelah ini saya akan lead diskusinya. So, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lead untuk next discussion. Oke, terima kasih untuk semua yang masih berada di sesi ini, di webinar Selamatkan Generasi Sejak Dalam Kandungan, Deteksi Dini Preeklamsia, Pencegahan Stunting, Intervensi Stunting dari Prenatal hingga Pasca Melahirkan. Isunya ada 4 ya, deteksi dini preeklamsia, stunting, bayi prematur, kematian ibu dan anak. Kalau tadi dibilang bahwa, eee dibutuhkan kolaborasi karena ini nggak bisa kerja sendiri pemerintah ya, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, dari mulai pemerintah, publik, researchers, scientist, teknologis, semua pihak untuk bekerja sama menyelamatkan generasi penerus bangsa. Untuk itu saya akan mengundang, beberapa langsung ya, dari perwakilan korporat, tapi mungkin pertama saya akan mengundang dari Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas sudah hadir? Selamat pagi Pak Tony. Coba di-unmute dulu Pak Tony. Dari, tim admin mungkin bisa dibantu unmute? Iya. Selamat pagi Pak Tony. Selamat Udah pagi, sehat Pak? sehat gimana Al Pak Im, sehat? Alhamdulillah Bapak, Pak Tony, terima kasih waktunya hari ini, saya tahu Pak Tony sangat sibuk tapi berkesempatan untuk hadir di sesi kita, pagi ini. Pak Tony saya mau tanya tentang PT Freeport Indonesia. Tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia ini punya isu besar terhadap bukan hanya preeklamsia tapi juga stunting, bayi prematur, bayi kecil, juga kematian ibu dan anak. Di catatan saya Freeport Indonesia ini punya peran yang juga luar biasa untuk, terkait isu tersebut ya. Ada beberapa program di antaranya ada Pasti Papua. Saya percaya pasti nggak cuma itu aja, ada beragam program-program lain, yang tadi sudah disebutkan oleh Kemenkes, oleh Pak Budi Sadikin. Kita ini nggak bisa menyelesaikan isu ini bersama, makanya butuh korporat, scientist, researchers, public educator kayak saya untuk bisa, yuk kita sama-sama, menyelesaikan isu ini. Nah, Bapak, kalau dari Freeport Indonesia, historically apa yang sudah dilakukan, untuk menangani isu preeklamsia, stunting, pencegahan bayi kecil dan, kematian ibu anak? Baik, terima kasih Mbak Im.
Terima kasih juga sudah diundang di acara yang penting ini ya. Tentu saja masalah kesehatan adalah masalah utama dalam kehidupan kita semuanya, juga untuk, kehidupan masyarakat, khususnya yang kami tangani yang di Papua ya, lebih khusus lagi di Kabupaten Mimika dan sekitarnya. Jadi, program-program Freeport Indonesia itu memang besarannya adalah yang utama adalah program kesehatan dan program pendidikan. Karena kami yakin sekali bahwa masyarakat itu harus sehat untuk bisa dididik dan harus dididik untuk bisa sehat. Jadi itu saling komplement satu sama lain. Tentu saja program kesehatan ini antara lain di dalamnya adalah stunting, adalah program besar yang kita lakukan. Saya mungkin bisa sedikit menceritakan bahwa program kesehatan yang kami lakukan itu mencakup ada pengelolaan satu rumah sakit ya, ada pengelolaan juga 5 klinik, dan tentu saja program-program lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini semuanya gratis untuk masyarakat Papua ya Bu, khususnya yang di Kabupaten Mimika yang berasal dari 7 suku. Dan dalam kaitannya dengan ini kalau di total kira-kira ada sekitar per tahunnya ada sekitar 150.000 kunjungan pasien dan semuanya mereka itu berobat gratis mulai dari masuk angin sampai operasi besar, semuanya dilakukan secara gratis khususnya di Kabupaten Mimika. Dan dalam kaitannya dengan stunting ini kami bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia ya. Untuk program Pasti Papua itu kita targetkan 2024 sampai 2027 dan tentu saja akan dilanjutkan lagi yang mencakup area-area atau wilayah di 22 desa ya. 22 desa di kabupaten. Ada 3 kabupaten yang kami jangkau yaitu Kabupaten Mimika, ada 11 desa di situ, kemudian Kabupaten Asmat, ada 4 desa dan Kabupaten Nabire. Dan tentu saja ini tujuannya adalah untuk memperkuat, meningkatkan layanan kesehatan primer dan juga posyandu di ke-22 desa tersebut ya. Ada pelatihan kader juga posyandu, kemudian peningkatan praktek pemberikan makanan bagi bayi dan anak-anak pada usia 1000 hari pertama kehidupan, edukasi gizi untuk para remaja dan pasangan pranikah, dan juga tentu saja eh, pemberdayaan masyarakat melalui pos gizi yang berbasis pangan lokal ya. Dan program ini sudah mulai kita jalankan dan akan terus kita lanjutkan dengan bekerja sama tadi dengan Wahana Visi Indonesia ya. Di samping itu juga kami lakukan program peningkatan gizi di desa sekitar wilayah kerja PT FI, PT Freeport Indonesia, yang di tahun 2024-2025 itu sudah mencakup atau menjangkau lebih dari 3.200 bayi balita dan juga hampir 300 ibu hamil serta ada lansia yang juga kita bina di seluruh wilayah kerja yang saya sampaikan tadi. Tentu saja ini berkaitan juga dengan bagaimana kesehatan masyarakat itu kita lakukan. Kita memberikan air bersih untuk lebih dari 11 desa di sekitar wilayah kerja kami, termasuk juga kota Timika, di mana kita memberikan air bersih yang untuk rencananya untuk bisa mencapai 250.000 orang. Kabupaten Mimika itu kota Timika itu kira-kira penduduknya 300.000. Dan ini sudah mencapai saat ini sudah sekitar 70.000 yang terjangkau untuk air bersih dan nantinya akan bisa mencapai 250.000 yaitu dengan kapasitas sekitar 200 liter per detik. Dan juga tentu saja berkaitan dengan hal tersebut adalah pengendalian malaria ya. Pengendalian malaria di 11 desa dan juga program-program kampung sehat yang mana program Kampung Sehat ini menyediakan layanan kesehatan promotif, preventif, dan juga kuratif di 16 desa di daerah pesisir dan juga di dataran tinggi. Mungkin saya stop di situ dulu kira-kira, Mbak Iim. Saya terpesona sih mendengar betapa komprehensifnya, apa yang sudah, PT Freeport lakukan untuk, masyarakat, di sekitar ya.
Tadi disebutkan ada rumah sakit dan 5 klinik gratis, 150.000 pasien, gratis. Itu mereka gratis masuk itu pakai ada identitasnya apa, Pak? Pakainya apa, Pak? Ada identitas ya. Jadi kita mempunyai data. Jadi Kabupaten Mimika itu pada dasarnya terdiri, kalau orang asli Papuanya itu yang dominan adalah 7 suku. 2 suku utama Amume dan Kamoro, Mhm. kemudian 5 suku kerabat lainnya yaitu Gani, Damal, Ekari. Jadi ini kita punya datanya semuanya. Mereka semuanya berobat gratis, tapi yang dari 150.000 kunjungan pasien tersebut tidak terbatas pada orang asli Papua saja. Ah, Jadi ada sekitar 20% yang bukan orang asli Papua juga dirawat di situ. Dan oke. ini semuanya kita memiliki datanya, dan data ini kita juga share atau kita sinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Mimika. Kami bekerja sama erat dengan Dinas Kesehatan. Juga ada kami melakukan satu studi untuk seluruh kabupaten tersebut adalah melakukan survei mengenai kesehatan dasar dari masyarakat di Kabupaten Mimika yang bekerja sama Dinas Kesehatan. Hasil dari survei itu apa, Pak? Hasil dari survei itu kita survei memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ada ini dokumennya tebal sekali. Dokumennya tebal sekali, kita udah share. Memang ada beberapa hal yang termasuk pola hidup, pola konsumsi dari masyarakat di baik pesisir maupun di dataran tinggi, dan ini semua kita coba perbaiki dengan meningkatkan gizi yang tepat bagi mereka. Jadi contoh lah, misalnya ada satu pola pola makan dari masyarakat yang di pesisir yang lebih banyak mengkonsumsi konsumsi klaim atau ulat sagu dan lain sebagainya. Ini semuanya kita data dengan uh, dengan bantuan pihak ketiga. Kita melakukan survei itu, survei kesehatan tersebut, dan semuanya kita share dengan uh, apa Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Oke, kalau hasil yang spesifik terkait, preeklamsia stunting bayi Nah, kecil ini gimana? hasilnya saat ini belum ada soal itu, karena memang kan kita juga mencakup apa yang dilakukan juga oleh Kementerian Kesehatan ya. Untuk data sebelumnya ini belum tersedia dan sedang kita lakukan, karena memang beberapa area-area yang di pedalaman memang karena faktor keamanan masih belum bisa didapatkan data-data yang akurat. Tapi kalau yang untuk di pesisir itu datanya lebih cepat tersedia. Tapi kita masih melakukan ini, dan mudah-mudahan di awal 2026 ini datanya soal yang tadi disebutkan sama Mbak Iim itu sudah akan tersedia. Oke, oke. Tadi disebutkan, 2 kali ya dari, Pak Budi Sadikin, kemudian juga dilanjutkan oleh Dokter Irwan gitu bahwa terutama dalam konteks kita deteksi dini preeklamsia, stunting, bayi prematur dan, kematian ibu anak, itu diperlukan pendekatan teknologi, Pak. Bapak sempat melihat nggak, Pak, sampai sedalam apa, teknologi itu digunakan di, Freeport? Inilah yang sedang kita kerjakan bersama. Kita mempunyai database yang cukup baik ya. Kita bekerja sama juga dengan kami mempunyai healthcare provider yaitu International SOS Mmm. yang mengelola rumah sakit di dalam untuk karyawan-karyawan Freeport, dan kami bekerja sama juga dengan Yayasan Caritas untuk mengelola rumah sakit yang untuk masyarakat umum, dan ini kita padukan dengan teknologi yang kita miliki, dan kedepannya memang kita sangat terbuka untuk mengadopsi atau adaptif terhadap teknologi-teknologi lainnya yang tersedia agar supaya hal ini bisa lebih terdeteksi lebih dini dan juga bisa dicapai, dicarikan jalan keluarnya, tentu saja berkaitan dengan survei kesehatan yang sudah kita lakukan. Dan ini Oh, akan kita sinkronkan semuanya. iya, Kita oke, sinkronkan. mantap. Pak Tony masih ada waktu sekitar 10 menit nggak untuk stay dulu di sini? Boleh, boleh, boleh. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan undang Bapak Muhammad Riza, CEO dan founder dari CheckSUP untuk, menceritakan, tadi seperti disebutkan di depan, Pak Menteri menyebutkan, Dokter Irwan menyebutkan, juga, Dokter Adli dan saya yakin, semua dokter di sini sepakat bahwa diperlukan pendekatan berbasis teknologi untuk bukan hanya sekedar menjangkau daerah yang tidak terjangkau, tapi juga meningkatkan akurasi. Untuk itu, Pak Riza, boleh di-share, CheckSUP ini punya solusi apa, Pak Riza? Terima kasih. Selamat pagi, Bu In.
Selamat pagi Pak Tony. Pagi. Ya, CKP ini kami adalah perusahaan teknologi healthcare platform ya Pak ya. Kami udah disebut bahkan Deep Tech in Healthcare. Kami sudah banyak membantu pemerintahan Kemenkes. Jadi waktu itu kami sudah uji dengan Rumah Sakit UI di Baduy. Jadi kami memiliki teknologi namanya Remote Pregnancy Check-up. Nah, Remote Pregnancy Care ini kita ada beberapa produk ya. Tapi yang utamanya saya langsung aja kami punya remote antenatal care. Jadi kami bisa memeriksa pasien-pasien dari jarak jauh. Jadi kalau dilihat di flow di sini pasien bisa diperiksa oleh GP ataupun bidan yang di daerah tertinggal. Karena di sana kan hampir nggak ada dokter ya. Ini contoh di Baduy. Dan setelah diperiksa ini, langsung di live streamingkan memakai alat kami. Jadi ada aplikasi, ada Internet of Medical Things-nya, ada berupa USG, pasien monitor, dan lain-lain. Dan langsung konsultasi ke dokter spesialis kami yang di RSUI maupun di rumah sakit lain di Jakarta. Jadi dengan cara ini, kami sudah bisa menyediakan dokter spesialis di mana saja. Ya, mungkin tadi kalau Bapak sempat dibagi tadi ada video-video kami bagaimana pemeriksaan di Baduy sudah dilakukan live streaming pemeriksaannya, USG-nya dan lain-lain, dan dokternya langsung bisa memberikan jawaban, oh ya analisanya ini, tindakannya apa, dan lain sebagainya. Dan ini yang tadi saya ceritakan sudah diuji coba di Baduy sebenarnya sejak tahun 2021. Dan 2022 ini pilot project kami sudah di-launch oleh Pak Menteri di Baduy secara resmi untuk penurunan angka kematian ibu dan stunting. Ya. Dan ini bidan nih dok, Pak Tony. Ya, jadi ini bidan yang sudah kami latih karena memang di sana waktu itu dokternya hampir nggak ada. Tapi arahan Kemenkes sekarang kami akan fokus ke GP dulu atau dokter umum yang tersedia di sana. Kalau tidak ada maka kami akan memberdayakan bidan sebagai tangan kanan para dokter. Ya, mereka akan melive streamingkan pemeriksaannya ke para dokter spesialis kami, baru mendapatkan analisa medisnya dan saran tindakan medisnya apa. Dan ini pilot project 1 ini sudah selesai. Kami sekarang sudah menyiapkan pilot project kedua untuk pemeriksaan ANC juga, tapi dengan tambahan deteksi dini preeklamsia. Karena nggak semua USG itu mampu mendeteksi preeklamsia. Jadi kebetulan teknologi yang kami temukan, kami develop itu sampai bisa mendeteksi preeklamsia. Karena mendeteksi preeklamsia ini yang dideteksi adalah nadi di plasenta. Jadi sejak di umur 11 itu kecil sekali. Jadi nggak semua dokter spesialis obgyn pun sudah mengenal cara ini dan bisa melakukan pemeriksaan ini. Nah ini kami sudah uji coba dengan Prenatal Institute dan alhamdulillah kami sudah riset pertama ke 945 pasien dan sudah membantu lebih dari 6.000 pasien ya. Kalau sampai melahirkan sekitar hampir 5.000 itu sudah kita bantu. Dan rencananya dengan Kemenkes kami akan melakukan uji coba ini ke daerah tertinggal lagi karena memang kekuatan kami adalah di daerah tertinggal. Itu targetnya di Papua yang nantinya akan langsung rencana di-launch oleh Pak Menteri. Ya. Dan ini sebenarnya kami akan ada launching juga di Semarang untuk uji coba pertama minggu depan. Ya. Baru kemudian kita siapkan yang di Papua. Nah, yang solusi kedua kami ada pregnancy monitoring. Nah, ini cukup mengenakan health smartwatch. Ini sudah dilakukan di Rumah Sakit UI, bahkan sekarang di Rumah Sakit IAC Pertamina, RSWP ya. Kami bahkan dipakai nggak cuma untuk ibu hamil, tapi untuk pasien jantung. Jadi memonitor kesehatan jantung. Karena di jam tangan ini sudah bisa memonitor blood pressure, heart rate, temperatur, blood oxygen, respiratory, bahkan ECG yang jantung tadi. Ya, jadi pasien kalau sudah memakai jam tangan kami dan aplikasinya, dia akan langsung oleh AI-nya bisa dianalisa setiap 10 menit bahkan apa kondisinya normal, low risk, high risk, ya kan? Kalau sampai high risk, kami para medik ini yang memonitor, dia bisa mengirimkan ambulans untuk menjemput pasiennya. Kalau low risk atau high risk, moderate bisa langsung konsultasi ke dokter spesialisnya. Pak Riza. Nah ini tadi ya. Mau tanya dulu, jadi ini basically adalah teknologi yang dipakai untuk
menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah-daerah Ya, rural yang kemudian dokternya ini tetap bisa dari manapun, dari Jakarta atau dari mana betul. yang apa namanya punya knowledge untuk bisa membantu para penduduk yang ada di jaraknya jauh ataupun daerah rural gitu ya Pak Riza? Betul, bahkan yang uji coba kami di Papua nanti, itu kami akan melibatkan nggak cuma puskesmas, tapi kami bergerak justru di bawahnya puskesmas. Jadi dokternya ini akan mengunjungi pasien di rumah-rumahnya mereka, ya. Kemudian kalau dia memang sudah waktunya melahirkan, maka akan dibawa ke puskesmas. Namun kalau sampai high risk di puskesmasnya tidak terhandle, maka bisa dikirimkan, di-refer ke RSUD-nya. Kalau RSUD-nya nggak bisa, itu akan ke RSUD provinsi. Kalau masih belum bisa juga, nanti akan di-refer lagi konsultasinya, ya, paling nggak konsultasinya, itu ke rumah sakit di Bali, Ngurah, sebagai supervisi Indonesia Timur. Bahkan tadi sampai ke rumah sakit harapan kita sebagai pengampu utamanya. Jadi konsultasinya yang tadi di daerah tertinggal, yang tadinya tidak tersentuh oleh fasilitas kesehatan, ya, jadi di luar puskesmas nih, ini sudah bisa langsung bertahap di-refer konsultasinya sampai ke atas, ya. Iya, Jadi nggak cuma ke puskesmas, tapi juga bisa ke RSUD, bisa ke rumah sakit provinsi, bahkan ke rumah sakit pengampu yang nasional, gitu iya, Bu. oke. Dan Oke, ini jadi bisa dimonitor secara live ya, oleh siapapun dari rumah sakit maupun partner-partner kami, mereka bisa monitor. oke, Sampai eksekusi keambulannya pun semua bisa kita monitor. Dan oke. semua ini terhubung ke telemedicine kami. Jadi memang tadi seperti Bu Im katakan, intinya itu di telemedicine dokternya bisa standby di rumah sakit, tapi pasiennya bisa di mana-mana. Dan ini sudah digunakan di RSUI. Ya. Oke. Ini udah Pak Riza selesai? Sudah. Oke, Cukup. oke. Oke, jadi basically kalau kita me-refer ke tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Okti juga bahwa kita ini perlu menjembatani dan meratakan kualitas layanan kesehatan gitu ya. Yang berkualitas jangan cuma di daerah Jakarta doang dong, yang Ya. di daerah terpencil juga gitu. Jadi setidaknya meskipun mungkin belum sempurna ya Pak Riza ya, tapi dengan adanya telemonitoring, tele-check-up dan lain sebagainya, kondisi ibu, anak, si bayi ini bisa lebih termonitor, begitu ya Pak Riza? Betul, betul. Bahkan nggak perlu punya handphone pun kami bisa monitor karena jam tangannya ada 4G-nya. Oke, berarti, kalau di daerah terpencil yang internetnya nanti kita akan bicara sama Telkomsel, yang internetnya nggak ada gitu, itu bisa jalan? Bisa. Jadi ada dua alternatif. Teknologi kami ini bisa offline, ya. Ketika ada koneksi baru mengirimkan datanya ke rumah sakit, ya, ke cloud kami, atau misalkan sampai itu kalau sampai benar-benar nggak ada ya, karena di Baduy sudah kejadian benar-benar nggak ada, maka mereka merekam begitu sudah ada koneksi internetnya, si bidannya turun ke bawah, ada dapat koneksi, itu datanya mengirimkan ke rumah sakit kami. Atau sebenarnya daerah tertinggal kami sudah sampai menyiapkan Starlink ya. Ya, Ah, oke. dan mungkin nanti akan dibantu oleh Bakti Komunikasi sama Telkomsel juga. Oke, terima kasih Pak Riza, untuk Terima kasih. ulasannya hari ini. Pak Tony, saya Ya, masih pengen tahu lebih banyak lagi, tapi Pak Tony, harus selesai jam berapa ini? bisa kok ada waktu. Oh, bisa ada waktu ya? Eee, Mhm. kita ngobrol lagi. Pak Tony, satu challenge di puskesmas sekarang itu kan, petugasnya terbatas, teknologi kemampuan untuk memperdalam apa namanya, apa namanya, akurasi dari ini saya bicara khusus untuk preeklamsia, stunting, bayi prematur dan kematian ibu anak. Kemampuan akurasinya juga, apa namanya, masih perlu ditingkatkan. Nah ini apakah ada, komitmen dari Freeport untuk misalkan menggunakan bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, meskipun tadi Bapak juga sudah menyebutkan beberapa, tapi terkait dengan isu spesifik ini apakah ada plan untuk lebih memperdalam akurasinya knowing
ternyata teknologinya juga baru gitu, baru ditemukan gitu. Ya, jadi kita selalu terbuka untuk teknologi yang ada, tapi perlu dipahami juga bahwa untuk di daerah pedalaman di Papua, jalan pun nggak ada gitu kan ke sana. Kita harus naik helikopter. Wow. Jadi dan budaya masyarakat di pedalaman situ masih kalau diharapkan, mohon maaf nih Pak Riza, adalah disuruh pakai digital watch yang enggak kali, belum. Mungkin Ya, ya. bagian besar akan dilepas itu, jadi nggak terdeteksi juga. Jadi inilah PR kita bersama. Jadi kita memang sekarang ini lebih banyak untuk secara fisik kemudian mendatangi dengan flying doctors dan lain sebagainya. Tapi datanya semuanya kita kumpulkan. Dan ini mungkin data-data ini yang kemudian kita bisa share kalau misalnya tadi Pak Riza ada suatu sistem, suatu aplikasi atau suatu AI help ya yang bisa kemudian menganalisa dengan bantuan dokter dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi satu kolaborasi yang baik sekali gitu ya, Ya. supaya semuanya bisa tertangani karena memang kita nggak bisa membayangkan bagian jalan aja ke sana nggak ada, jadi jadi memang ini satu tantangan, jangankan internet ya, jalan aja nggak ada, BTS-nya juga nggak ada. Tapi kalau misalnya ada Starlink, ini juga sedang kita usahakan bagaimana, tapi kan itu harus betul-betul dikelola karena 5 klinik yang kita bangun itu betul-betul di daerah yang sangat remote. Jadi yang tidak terjangkau lah, tidak terjangkau sama sekali. Makanya kita siapkan di klinik itu, kalau di 5 klinik itu kira-kira kunjungan pasiennya tuh sekitar 50 ribuan ya. 50 ribuan kunjungan pasien. Yang paling besar adalah yang di Kota Timika itu sekitar 100.000 pasien setiap tahun. Iya, iya. Gitu lah, Bu Ya. Im. Oke, mantap. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bu Im. Jadi kalau tadi pemakaian jam tangan mungkin kurang cocok di Papua karena memang kebiasaannya mereka begitu ya, dan mereka belum Iya, ke situ. Nah, yang kami lakukan di Baduy itu justru yang ANC-nya, remote ANC. Jadi memang itu benar-benar dokternya mengunjungi daerahnya, dan di Baduy itu walaupun kecil tapi kami untuk jalan menuju ke posisinya itu perlu 4 jam, Pak. iya. Gitu. Jadi memang nggak ada jalan untuk mobil kadang, bahkan si bidan kita itu suka terpleset, makanya tas yang kami sediakan untuk alat-alatnya itu harus sudah anti air, ya kan? Sehingga kalau jatuh alat-alatnya tetap aman. Dan kami Ya, memang desain itu alat-alatnya kecil ya, sehingga bisa mobile kemana-mana. Itu yang terima kasih. sangat membantu untuk di daerah tertinggi. Itu. Eh, ya, terima kasih Pak Riza dan Pak Tony. Saya barusan di WA. Bu Im masih ada beberapa panelis lain yang mesti Ya. diajak ngobrol. Pak Tony, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Im. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi setelah ini untuk berbicara lebih lanjut tentang public health ya Pak Tony ya. Ya, of course, tentu dengan Iya, senang hati. oke. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Stay Riza. dulu di sini sebentar. Difotoin dulu. Yuk admin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Terima Riza. kasih. Salam sehat. Salam sehat, sampai ketemu Ya. lagi. Oke, teman-teman semua tadi sudah kita bicara